Waduh, yang terjangkit virus udah sebanyak gini. Aduh ya Allah. Daripada gue parno sendiri kayak gini nih, mending gue langsung hubungin aja nih dokter tampan satu ini yang lagi hits, biar gue nggak parno. Yuk ah. Dokter Jaka, ya ampun aku tuh lagi parno banget dok. Gimana dong, bantuin aku ya please. Ada waktu kan dok? Iya, tenang. Oke. Ya aku emang harus tenangin diri dulu sini dok. Jadi gini dok, aku tuh parno banget gara-gara tadi aku lagi mau ngambil minum, terus ada orang batuk-batuk gitu kan, ngeri ya. Apalagi sekarang kan lagi rame banget nih, lagi pandemi corona gini. Nah makanya aku mau nanya-nanya dong dok, tenangin aku gitu loh biar aku nggak parnoan kayak gini. Iya, boleh. Oke nih dok, pertanyaan pertama. Gimana sih virus corona ini atau sekarang penyakitnya COVID-19 ya dok sebutannya ya dok? COVID-19. Kenapa sih dia kok bisa menyebar? Itu karena apa ya dok? Jadi namanya virus dia memang mudah sekali menyebar. Dia itu kan barang yang tidak terlihat ya, tidak kasat mata. Dia dengan media droplet ya, yaitu air yang kita batuk, pilek atau kita bicara itu muncrat ya. Nah dia itu akan menyebar dan akan bisa menularkan ke orang lain dari saluran pernafasan, mata atau dari mulut. Nah makanya kita sekarang jaga jarak ya, sering cuci tangan karena terkadang tangan kita itulah yang menjadi media masuk ke dalam mata, hidung atau mulut. Oke, jadi kalau misalnya teman kita lagi curhat sambil nangis-nangis, ini udah nggak boleh bantuin dia buat nyeka air matanya gitu, udah nggak boleh ya? Apalagi nggak boleh deket-deket, kalau mau curhat video call aja sekarang. Kayak kita gini ya dok ya, aku lagi curhat nih. Oh jadi pantesan physical distancing atau social distancing itu benar-benar penting ya dok? Oke. Tadinya kan social distancing itu jadi kesannya kayak kita nggak boleh bersosial, nggak boleh kontak-kontakan dengan orang. Akhirnya WHO mengganti menjadi physical distancing. Jadi sosial kita tuh jangan terputus, silaturahmi nggak boleh terputus, tapi kontak fisiknya yang kita kurangi sekarang. Oke, jadi emang harus video call terus tetap saling menjaga silaturahmi gitu ya dok ya? Iya, benar. Oke. Nah, terus kalau menurut dokter Jaka sendiri nih, dari skala 1 sampai 10, udah seberapa parah sih dok penyebaran virus corona ini di Indonesia? Aku agak susah ya bilangnya, karena saat ini kalau di top level penyakit, kita ini pandemi. Pandemi itu adalah nilai paling berat dari penyebaran penyakit infeksi di dunia. Wow. Ya. Hampir tidak ada satupun negara yang terbebas dari penyakit ini. Lebih dari 160 negara gitu ya. Jadi kita nih sekarang dalam keadaan darurat loh sebenarnya. Jadi jangan main-main. Tapi jangan panik ya. Jangan panik. Yang penting waspada. Itu nomor 1 kuncinya ya. Waspada terus dan rajin cuci tangan sih ya dok, bener ya? Ya betul. Nah, terus nih dok, gimana sih yang ngebikin virus corona itu bisa nyebar cepet banget di Indonesia kalau menurut dokter? Oke, jadi penyebaran virus ini itu dari manusia ke manusia. Oke. Kalau dia nggak ada manusianya, nggak ada makhluk hidup, dia akan mudah hancur di lingkungan. Apakah itu di meja, di kursi, dan benda-benda sekitar ya. Jadi kalau ada manusia yang bertemu, dia akan bisa hidup. Nah, sedangkan kita tahu sendiri Indonesia itu paling seneng ngumpul. Makan gak makan yang penting ngumpul ya. Iya loh. Iya, mau gosip, mau arisan, ya, mau pengajian dan lain-lain tuh orangnya pasti ngumpul. Nah, hal inilah yang menyebabkan penyebaran virus ini menjadi lebih cepat. Apalagi rumah kita nih, terutama di Jakarta itu kan mepet-mepet ya sama tetangga kanan kiri. Itu dan kadang-kadang masih susah untuk dibilangin saat ini gitu. Jadi yuk biar cepat-cepat selesai, biar cepat-cepat beres. Mulai dari sekarang mulai jaga jarak, kurangi kontak ya. Nah dok, tapi aku juga kepikiran nih sama teman-teman yang masih harus bekerja gitu kan, dan apalagi belum bisa nyetir kayak aku atau mungkin mereka nggak punya mobil pribadi, kan harus naik transportasi umum nih. Dan kita tuh tahu dong kalau di transportasi umum sebenarnya riskan banget penyebaran virus itu, mepet-mepet. Itu gimana ya dok cara teman-teman kita yang naik transportasi umum itu buat meminimalisir penyebarannya?
Orang-orang yang tersebut memang satu, kalau bisa transportasi massal ubah menjadi transportasi yang lebih minimal atau kontaknya bisa lebih minimal. Apakah itu dengan ojek online ya, atau kalau punya kendaraan pribadi silahkan. Kemudian yang kedua, kalaupun memang harus naik kendaraan umum, pakai masker, siapkan hand sanitizer, dan jagalah jarak gitu ya. Dan jangan suka bandel megang-megang muka. Aku mau kasih pesan juga, sekarang beberapa tuh pakai sarung tangan ya, karena mungkin males untuk cuci tangan tapi pakai sarung tangan. Cuman akan sangat tidak berguna kalau udah pakai sarung tangan masih megang-megang muka. Ya, nggak ada bedanya gitu. Dan sarung tangan itu buat tenaga medis. Kalau semua orang beli sarung tangan, yang terjadi adalah kami tenaga medis malah kehabisan. Kami mau melakukan perlindungan diri malah kehabisan. Jadi please, hanyalah gunakan masker bedah, bukan N95. Belilah hand sanitizer untuk jaga-jaga. Kalau memang cukup dengan sabun, silahkan pakai sabun. Dan jaga jarak ketika mau berpergian keluar rumah gitu. Oke, siap. Jadi abis ini aku akan kasih tahu teman-teman aku sih, Dok. Jangan deh kalian beli-beli sarung latex gitu, jangan sok keren gitu kayak mafia ya. Itu buat para tenaga medis aja mendingan, ya nggak sih? Iya, betul. Oke. Nah, Dok, dengan adanya situasi sekarang kan nih udah pada mulai panic buying tuh. Semua supermarket baru buka jam 10:15 udah rame antriannya, ngantri pakai trolinya doang. Itu tuh sebenarnya butuh nggak sih kita ngelakuin langkah preventif seperti itu, Dok? Belilah atau belanja sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Ketika panic buying, yang terjadi malah kita merugikan orang lain. Ketika kita harusnya memenuhi kebutuhan hidup bersama, tapi ini kita malah menyetok untuk diri kita sendiri. Itu yang sangat egois. Contohnya misalnya bahan-bahan makanan gitu ya, kemudian tisu, kemudian sabun gitu ya, kemudian diborong. Sehingga padahal penyakit ini akan selesai kalau kita saling bekerja sama. Contoh misalnya masker aku timbun gitu ya. Akhirnya di rumahku semua banyak masker, tetangga aku nggak pakai masker, nggak kebagian misalnya. Akhirnya dia yang malah akan menularkan aku gitu, karena seharusnya ketika dia sehat aku juga sehat. Jadi sekarang kita nggak boleh egois. Kita saatnya Indonesia ini saling solidaritas bersama, kebutuhan kita bagi rata gitu. Jadi kalau satu orang nggak makan gara-gara kita timbun makanan gitu, nah nanti dia akan jadi mudah capek, mudah sakit, dan dia akan menjadi sumber infeksi penyakit ini. Iya sih, Dok, karena sebenarnya masker itu kan lebih penting untuk yang berhadapan langsung dengan pasien ya, Dok? Ya, itu. Jadi kalau kita menimbun alat-alat, sekarang nih lagi banyak. Oke, bukan hanya masker, bahkan sekarang alkohol swab, tahu ya? Alkohol swab yang itu dipakai untuk membersihkan handphone. Gitu. Padahal alkohol swab itu untuk kulit kita, untuk melakukan tindakan infus, tindakan medis dan lain-lain. Sekarang di beberapa daerah itu langka. Kalau handphone kita cukup dengan alkohol 70%, kemudian kita taruh di tisu, kita swab aja di handphone gitu. Jadi nggak harus menggunakan alkohol swab, malah akan merugikan orang lain. Iya, jadi pakai hand sanitizer biasa aja gitu, taruh di handphone bisa ya, Dok? Diseka pakai tisu? Iya, jangan langsung ke handphone tapi ke tisu dulu. Ke tisu dulu. Kita hapuskan ke benda, tunggu hingga 1 hingga 3 menit, bikin si virusnya mati, baru kita pegang. Wow, hanya dalam waktu 1 sampai 3 menit virus pada mati ya tuh, Dok ya? Iya. Oke. Gitu. Nah, Dok, kalau kita keluar rumah nih, butuh nggak sih kita pakai baju serba tertutup kayak pakai lengan panjang, terus pakai celana panjang, atau kayak misalkan nih saking panasnya udara Jakarta, pakai tank top aja gitu boleh? Apakah itu malah lebih riskan? Oke, jadi ingat bahwa penyakit ini tidak masuk lewat kulit. Oke. Ya, jadi kalau kita menutup sampai sehebat itu buat apa? Karena kan sebenarnya dia tidak masuk lewat kulit. Yang perlu kita jaga adalah mata, hidung, mulut. Wajah kita aja yang kita jaga. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu berlebihan sampai ada yang ke pasar pakai baju-baju gaun pelindung dan lain-lain, nggak perlu. Yang paling mudah adalah ketika kita pergi sampai rumah, jangan masuk rumah dulu, ganti baju dulu, cuci tangan, cuci muka, kalau bisa mandi dulu. Jadi jangan membawa kuman dari luar ke rumah kita. Nah, tapi kenapa kok kalau di rumah sakit malah pada heboh, ya kan? Kenapa kok di masyarakat nggak boleh? Tapi kenapa di rumah sakit kok pakai gaun pelindung, pakai jas hujan dan lain-lain?
Karena ketika di rumah sakit, pasien-pasiennya itu dapat oksigen, pasien-pasiennya itu dapat nebulizer, untuk uap, sehingga virusnya itu terbang. Partikelnya menjadi kecil sehingga akan mudah terbang. Yang kita sebut juga dengan airborne. Gitu. Jadi makanya ketika di rumah sakit kami selalu memakai perlindungan yang ekstra karena di rumah sakit risikonya lebih tinggi. Jadi buat teman-teman semua yang memang kondisinya nggak terlalu berat, tidak ada sesak, demam masih tidak terlalu tinggi, di rumah aja. Ketika ke rumah sakit malah risiko akan terkena penyakit ini. Gitu. Oke, siap dok. Kalau dokter Jaka sama teman-teman tenaga medis lainnya nih, apa sih yang lagi dibutuhin banget di rumah sakit sekarang dok? Jadi kita ini sekarang selalu menganggap semua pasien itu mungkin COVID. Ya, karena kami nggak mau lengah. Ketika kami lengah, kami nggak tahu pasiennya ini mungkin pasien sehat gitu, ternyata dia memiliki penyakit COVID, malah kami tertular. Inilah yang terjadi juga pada guru-guru kami, teman-teman sejawat kami yang sudah lebih dulu pergi karena penyakit COVID-19. Saya ucapkan juga belasungkawa yang luar biasa pada mereka gitu, karena memang perlindungannya kurang. Nah, sehingga sekarang hari demi hari ketika kami mau bekerja, apapun itu kasusnya, kami harus melakukan perlindungan diri. Yang kami lakukan adalah menggunakan masker N95 yang lebih ketat lagi, karena tadi saya bilang di rumah sakit dia menjadi risiko untuk lebih berat penyebarannya. Kemudian kami juga menyiapkan baju pelindung agar kami pulang ke rumah kami nggak menularkan ke keluarga atau kami tidak membawa penyakit ini ke pasien yang lainnya. Gitu, karena kami melakukan pelindungan pakaian. Lalu kami juga membutuhkan sarung tangan dan pelindung sepatu agar tidak membawa kuman ini ke tempat lain. Seperti itu. Itu karena emang virusnya bisa nempel. Kalau di rambut gimana dok? Butuh keramas tiap hari juga nggak sih kita tuh? Iya, sebenarnya rambut itu takutnya kan karena terutama poni ya. Terutama poni itu kan bisa akan masuk ke mata gitu. Nah, yang bahaya juga misalnya rambut kena nih, ada orang batuk atau bersin di kepala kita gitu. Terus kita tidur di bantal, oke? Habis di bantal, suami atau pasangan kita gitu, suami atau istri tidurlah di bantal itu, wajahnya nempel misalnya. Aduh, kebayang sih. Apa yang terjadi, dia mungkin bisa ketularan. Makanya sampai rumah mandi yang bersih, keramas gitu. Jadi jangan sampai membawa kuman dari luar ke rumah. Sebenarnya gini kok, yang kita lakukan sekarang ini itu tuh udah diajarin dari kakek nenek kita dulu. Iya sih. Sehat, ya kan? Jangan begadang, cuci tangan sebelum makan, habis megang benda kotor, jangan megang-megang wajah, itu kan semua udah ada gitu. Nah sekarang yuk kita sama-sama disiplin, sama-sama menerapin ini lagi ya, yang dari anak kecil sampai usia tua kita terapin lagi. Jadi jangan bandel, gitu aja. Oke, salah satu pelajaran buat kita semakin menerapkan kedisiplinan sih ya dok. Ya betul. Nah alhamdulillah kan udah denger nih ada berita baik kalau di negara Republik Rakyat Cina maupun di Indonesia ataupun Vietnam udah ada beberapa yang sembuh nih ya dok. Itu apakah karena sistem imunitasnya udah semakin kebal atau emang ada obat yang terbukti bisa menyembuhkan penyakit ini dok? Ya, jadi kapan sih negara itu menjadi selesai kasusnya? Ini kan yang kita dambakan ya dalam beberapa hari ini maunya sampai kapan? Akan selesai satu kalau memang jumlah orang yang positifnya menjadi semakin turun, akan menjadi selesai apabila tidak ada kasus baru dan banyak orang yang sembuh dan angka kematian menjadi turun. Hal itu terjadi ketika virusnya itu akan sudah hancur akibat daya tahan tubuh kita. Jadi kita nggak bisa bergantung terus sama obat, dan obat yang ada saat ini memang hanya obat yang sifatnya suportif. Kalaupun ada jenis kayak kloroquine atau antivirus lainnya, itu masih trial di beberapa negara yang ternyata responnya cukup bagus. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita belum punya datanya. Jadi sekarang istilahnya nggak ada akar rotan pun jadi. Belum ada obatnya. Obat yang dipakai di luar yuk kita pakai aja. Katanya sih bisa gitu. Jadi kita sekarang ini baik masih katanya. Nah, apakah itu bisa respon dengan sama seperti yang di luar negeri? Belum tentu. Gitu, makanya jangan pada berbondong-bondong beli obat.
Chloroquine, azithromycin, kan heboh nih obat-obatnya nyebar ya di sosial media. Sekarang orang nyari obat itu untuk orang yang benar sakit itu susah. Rumah sakit kehabisan obat gitu. Jadi karena ini semua kepanikan kita. Jadi please, obat ini sangat keras, obat ini sangat berbahaya. Di beberapa negara chloroquine dipakai, bahkan ada yang meninggal karena henti jantung. Jadi pakailah obat ini apabila memang dibutuhkan dan melalui resep dokter. Jangan asal beli dan jangan nimbun. Ini yang terjadi di online ya, harganya itu bisa sampai ratusan ribu dan jutaan, yang harusnya mungkin cuma berapa ribu perak. Pandemi corona di Indonesia ini kira-kira kapan sih dok akan berakhir? Karena kan ya seperti biasalah, generasi kita nih pengen banget traveling lagi, pengen banget nongkrong-nongkrong lagi. Aku nggak bisa bilang kalau kita anggap contoh kita adalah Cina atau Wuhan, dia bisa selesai di 2-3 bulan kasusnya, ya itu kita contoh mereka yang sudah selesai. Jadi kalau kita sekarang masih bandel, masih suka berpergian dan lain-lain, ini gak akan selesai, akan lebih lama. Itali bisa chaos karena masyarakatnya bandel, dibilangin susah. Terus padahal banyak orang tua di sana, 25% di sana orang di atas 60 tahun, makanya angka kematiannya sangat tinggi. Jadi yuk kita belajar dari negara lain, negara lain yang sukses dan negara lain yang tidak sukses. Jangan sampai seperti yang tidak sukses dan kita harus menjadi yang sukses, kayak gitu. Amin. Dok, nanya lagi deh nih, kan beberapa yang terpapar oleh corona ini udah sembuh nih. Nah terus katanya emang bener ya dok, paru-parunya bisa tetap rusak atau malah menurun kualitasnya gitu? Apabila gejala yang kita rasakan itu gejala ringan, bisa positif nih, atau positif, terus gejalanya ringan atau bahkan nggak ada gejala. Gejala ringan itu artinya batuk pilek demam gitu ya. Nah itu mungkin itu sangat sangat rendah gejala sisa atau gejala yang ditimbulkan sisanya. Tapi kalau misalnya memang pas kita kena sangat berat ya, sampai parunya cukup rusak, kena beberapa keadaan memang dia bisa meninggalkan sisa gitu, tapi bukan berarti seperti hidup dengan setengah paru atau bagaimana, enggak seperti itu. Biasanya dia memang akan lebih sering batuk atau ketika naik tangga mungkin agak menjadi sesak. Itu yang kita pelajari di negara-negara lain yang sudah selesai kasusnya. Semoga semakin banyak lagi ya dok ilmu-ilmu yang bisa kita temukan dan mempelajari dari pengalaman yang lainnya juga pengalaman kita. Betul. Dok, mau minta ini dong, terakhir, saran yang paling mutakhir nih dari dokter biar kita semua aman dari COVID-19 ini dok, gimana tuh dok? Oke, aku nggak akan ngasih banyak bicara gitu ya, maksudnya semua pasti udah tahu ya caranya, yaitu jaga daya tahan tubuh, cuci tangan gitu ya, jaga jarak dan hindari keramaian. Itu udah satu pakem yang utama. Nah cuman yang saya mau ajak semua, yuk kita sama-sama alert. Kondisi ini sekarang kita sama-sama harus sadar penuh bahwa yuk kita harus bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Selalu beranggapan bahwa mungkin di tangan kita ada virusnya saat ini, selalu merasa mungkin orang di sekitar kita ini sedang terinfeksi atau kita mungkin terinfeksi. Jadi kita rajin cuci tangan, tidak megang wajah, jangan terlalu banyak kontak dengan orang yang lebih tua dari kita, apakah itu kakek nenek ya, atau bapak ibu kita, juga jaga jarak sedikit sekarang karena kita yang muda-muda ini mungkin akan menularkan mereka gitu. Dan kemudian kita sama-sama meningkatkan solidaritas, saling membantu. Teman-teman yang punya keahlian, mungkin seni dan lain-lain bisa menghibur orang-orang yang di rumah gitu, orang-orang yang punya dana berlebih bisa saling membantu tenaga medis atau bahkan orang-orang yang sedang bekerja harian gitu, yang biasanya dagang sekarang nggak ada penghasilan, yuk yang punya uang berlebih kita saling bantu. Ini adalah ujian untuk Indonesia, ujian kita solidaritas bersama. Kita nggak tahu ini akan berakhir, apakah ini sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Tapi yang jelas kalau kitanya kompak, bisa selesai dengan cepat. Dan seneng banget ya dok, dari kemarin tuh banyak banget challenge kebaikan di online yang aku juga ngeliatin kayak wow, bersyukur sekali ya. Ternyata Indonesia tuh masih hebat, masih seperti apa yang kita tahu dari dulu. Itu ya, saling bantu-membantu. Jadi harus sebarkan ini semua ya. Aku udah mulai makin tenang nih sekarang nih dok, udah makin ngerti, parnonya udah hilang semua.
Makasih banyak loh Dokter Jaka. Pokoknya nanti kalau aku parno-parnoan lagi atau ada pertanyaan lagi, aku langsung hubungi Dokter Jaka, boleh kan? Iya, boleh Mbak Dela, silakan. Dok, makasih banyak ya. Tetap semangat pokoknya buat dokter dan teman-teman. Dadah. Terima kasih. Jadi lebih lega ya kalau habis ngobrol sama Dokter Jaka. Nah makanya buat teman-teman semua, jangan lupa ya rajin-rajin cuci tangan, kemudian menjaga physical distancing. Jangan lupa jangan sentuh-sentuh muka. Sebelum nyentuh muka harus cuci tangan dulu atau minimal hand sanitizer ya. Dan jangan lupa jangan panic buying juga. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Jadi kita tuh nggak boleh egois, kita harus tetap bertenggang rasa ya. Dan untuk physical distancing, kalian boleh tetap nih kalau ada teman-teman mau curhat, ngobrol aja lewat video chat kayak aku barusan, ya kan? Nah, sekarang ada quiz menarik nih buat kalian semua. Mau nggak? Siapa yang mau? Saldo GoPay untuk 5 orang pemenang, masing-masing akan mendapatkan Rp200.000. Caranya gampang. Tolong kamu subscribe dulu nih YouTube channelnya Satu Indonesia dan terus tulis di kolom komen di bawah apa usaha yang sudah kamu lakukan untuk menjaga physical distancing ini. Nah, yang jawabannya paling menarik nanti akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp200.000 untuk 5 orang pemenang. Ditunggu ya. Iya, lupa ngingetin kalian nih, jangan sampai lupa ya. Like dulu video ini, video yang lainnya juga ya. Udah kayak gitu komen, share, dan juga subscribe. Dadah!